Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Farhan Abdullah Yunus, Firman Hairullah, Hamam Aulianur Rahman, Reza Muhammad Widianto. Di sini kami akan mempresentasikan terkait investigasi dan evaluasi terhadap penyedia platform digital BSI sebagai penyelenggara sistem elektronik. Baik, yang pertama yaitu latar belakang di mana PSE yang menjadi penyelenggara sistem elektronik ini sekaligus pengendali data pribadi mengalami kegagalan pelindungan data pribadi pada platform BSI. Dan investigasi dilakukan untuk mencari informasi terkait data pribadi yang bocor ke publik serta penyebab terjadinya kegagalan pelindungan data pribadi tersebut. Next. Kemudian untuk ruang lingkup investigasinya terdapat 6. Yang pertama yaitu investigasi untuk mencari informasi terkait data pribadi apa saja yang bocor ke publik. Kemudian investigasi untuk mencari informasi terkait penyebab terjadinya kegagalan pelindungan data pribadi. Kemudian investigasi untuk mencari bukti apakah PSE tersebut sudah melakukan kewajibannya untuk menyampaikan notifikasi kegagalan sistem. Selanjutnya yaitu investigasi untuk mencari bukti apakah PSE tersebut sudah menginformasikan kepada publik terkait insiden kegagalan pelindungan data pribadi. Lalu investigasi untuk melakukan analisa risiko dan memberikan rekomendasi terkait upaya mitigasi insiden kegagalan pelindungan data pribadi. Next. Kemudian untuk proses investigasinya yaitu dilakukan dengan mencari informasi terkait kasus kebocoran data yang dialami oleh PSE pada platform BSI ini melalui sumber-sumber yang relevan seperti dokumen-dokumen resmi dan publikasi terkait. Next. Ya, untuk bukti Selanjutnya yang akan dikumpulkan ada 5, itu untuk bukti pertama itu dari laporan Mitigating IT Risks of Bank Syariah Indonesia. Ini kedua ada pasal 14 ayat 5 PP PSTE nomor 3 2019 dan pasal 46 UU Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Dan untuk bukti yang ketiga ada Security Guide for SAP. Dan untuk bukti yang keempat ada perjalanan kasus BSI. Dan untuk bukti kelima ada kelompok ransomware Lockbit bongkar isi chat yang berisi isi chat antara Lockbit dengan pihak yang diduga BSI. Next. Ya, untuk selanjutnya temuan investigasi ini ada ringkasan bukti tertulis dan digital, yaitu satu, data pribadi yang bocor ke publik tidak ditemukan dalam sumber-sumber yang relevan, dan berdasarkan laporan Mitigating IT Risks of Bank Syariah Indonesia, a study of cyber attack on Mei 8, 2023, kegagalan perlindungan data pribadi terjadi karena adanya serangan dari hacker pada sistem informasi BSI dan juga tidak ditemukan bukti notifikasi kegagalan sistem minimal kepada pemilik data pribadi atau subjek data pribadi. Tidak ditemukan juga press release yang dilakukan oleh PSE terkait insiden kegagalan perlindungan data pribadi. Next. Ya, sebenarnya ada ringkasan bukti saksi ini yang dimulai dari 8 Mei, di mana nasabah PT Bank Syariah Indonesia mengeluhkan layanan tidak bisa digunakan. Dan pada 9 Mei 2023 juga terdapat pernyataan di akun Instagram resminya yang menjelaskan error terjadi karena BSI tengah melakukan perawatan sistem. Dan pada 10 Mei 2023 juga terdapat pernyataan dari layanan PT Bank Syariah Indonesia ternyata belum 100% kembali normal berdasarkan pantauan Kompas.com. Dan pada 11 Mei juga Direktur Utama BSI Heri Gunardi menyatakan seluruh layanan mulai dari kantor cabang, ATM, dan BSI Mobile sudah pulih. Nasabah bisa bertransaksi dengan normal kembali. Next. Dan untuk fakta-fakta yang ditemukan dalam investigasi ini ada 3, itu untuk pertama serangan ransomware terhadap BSI itu dimulai dari pada tanggal 8 Mei 2023. Dan untuk
Fakta yang kedua, BSI awalnya menyatakan gangguan layanan tersebut disebabkan oleh maintenance, yang dimana nantinya terbukti bahwa hal tersebut bukanlah disebabkan oleh kegagalan sistem, yaitu disebabkan oleh cybercrime yang dilakukan. Dan untuk fakta yang ketiga, peretas menginskripsi data nasabah dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses ke data tersebut. Eh, Kemudian untuk identitas perentas di sini kita hingga saat ini identitas peretas atas serangan ransomware BSI belum diketahui. Eh, Kemudian metode yang digunakan peretas dalam melakukan serangan juga belum diketahui. Serta dampak finansial sebenarnya dari serangan ransomware terhadap BSI. Kemudian kita menganalisis risiko terhadap kasus kegagalan perlindungan data pribadi yang terjadi dilakukan dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama, daftar semua aset yang penting untuk dilindungi. Kedua, tabel justifikasi risiko keamanan informasi terhadap data aset yang sudah diidentifikasi. Terus, daftar celah keamanan. Kemudian, daftar ancaman cyber yang tersedia. Serta daftar hasil analisa risiko secara keseluruhan. Di sini kita ada mitigasi keamanan. Yang pertama, meningkatkan keamanan sistem informasi dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Yang kedua, melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan PSE terkait pentingnya menjaga keamanan data pribadi nasabah. Kemudian yang ketiga, menerapkan sistem keamanan ganda multifaktor authentication pada sistem informasi PSI. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan lembaga keamanan cyber untuk meningkatkan keamanan sistem informasi BSI. Di sini ada refleksi. Yang pertama, keamanan cyber merupakan tanggung jawab bersama. Yang kedua, serangan cyber semakin marak terjadi di Indonesia. Yang ketiga, peran pemerintah dalam keamanan cyber perlu diperkuat. Oke, selanjutnya kita ada temuan implikasi. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Bank Syariah Indonesia atau BSI dalam menghadapi masalah IT itu masih lambat dan juga belum sepenuhnya memahami pentingnya mitigasi risiko IT. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia atau BSI perlu meningkatkan manajemen risiko IT untuk melindungi sistem informasi dari serangan cyber dan memastikan keamanan data nasabahnya. Next. Lalu informasi lain yang relevan. Yang pertama, serangan cyber terhadap BSI merupakan serangan ransomware pertama di Indonesia kepada bank syariah. Serangan ransomware itu biasanya menargetkan perusahaan atau organisasi yang memiliki data sensitif. Yang kedua, serangan terhadap BSI diperkirakan telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank tersebut. Kerugian tersebut meliputi biaya pemulihan data, biaya kompensasi kepada nasabah, dan juga kehilangan kepercayaan kepada nasabah. Ya, lalu yang ketiga, yang terakhir adalah serangan terhadap BSI juga berdampak negatif terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia. Yaitu hal ini dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap keamanan perbankan syariah. Next. Lalu kesimpulannya adalah dari masalah yang kita ambil ini ditemukan bahwa kegagalan perlindungan data pribadi pada platform BSI terjadi karena adanya serangan dari hacker pada sistem informasi BSI. Tidak ditemukan juga bukti notifikasi kegagalan sistem minimal kepada pemilik data pribadi atau subjek data pribadi dan press release yang dilakukan oleh PSI terkait insiden kegagalan perlindungan data pribadi. Analisis risiko menunjukkan bahwa risiko kebocoran data pribadi
nasabah BSI sangat tinggi. Oke, next. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.